Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anggota ini guru kita Kiai Haji Muhammad Nasrul Sa'ini. Alhamdulillah beliau sampai kumpul Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, jamaah Majlis Ahbadi Polres Ilyas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga dibuat kemudahan kepada Ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi baginda Nabi dengan mengakui kita semua yang hadir ini sebagai umatnya. Dan besok akhir zaman beliau pernah memberikan syafaat bagi semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja kita buka agar mengambil materi yang disampaikan di universitas. Monggo dibuka tentang diwasa kita karena dia syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah wa nahmaduhu bil haqiqah wa nas'aluka an tuwaffiqana li ittiba'i syari'ati wa tariqah. Wa nusalli wa nusallimu ala man unzila fihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sami sehat sedaya. Pun sarapan. Gambar. Ojo. Dan terusnya pengusahaan memiliki ini lagi unik. Ini mic-nya kok gak kooperatif. Kalau dipakai dibaan tadi kok enak. Kok dipakai saya malah saya apa ya? Nah, aku ngomong ganti sarapan kan lemes. Soalnya penelitian itu nyambut dan menelitian di mana tapi nek dereng ngomong itu ya gak itu mana.
Alhamdulillah, yang penting sudah tahu kalau sehat dan lapar semuanya. Jadi biar tidak kegemukan begitu, jadi sama-sama kita diet. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan berkah kesehatan bagi pulau panjenengan semuanya, sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, rezeki ingkang halal berkah kathah manfaat untuk syarat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula takdimi lan kula hormati para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, bunyai, para ustaz-ustadzah yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun yang pasti saya sangat mentakdimi dan menghormati panjenengan semuanya. Wabil khusus kepada ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Ilyas Abah Kiai Haji Samian Ali beserta ibunda Nyai Hajah Suryani Samian yang sangat saya hormati, dan juga putra-putra beliau dan seluruh keluarga besarnya yang saya takdimi pula. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini dicatat sebagai tambahan amal soleh yang seumpama nanti amal kula jenengan kok kurang. Mudah-mudahan pepanggian di pagi ini menjadi syarat kunci untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Neng wis jenengan melebet, kan jenengan rutin pilihan pagi ini. Kula kan boten seumpami nanti panjenengan masuk surga kok gak ketemu saya, digoleki kok. Nanti lah kan saya ndungake jenengan. Nah, dilalah jenengan mlebu surga, kula sing turun ketok golek. Niku jarene sing kiai sing gak patek tuwek tur cemeng sithik ya. Jadi kalau kemudian bilang sak cemenge ngono wala betul. Kemudian alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dijadikan orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah, menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin, dan menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan kita nanti bisa mempertahankan keimanan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ini terbukti karena jenengan rawuh kepada majelis kebaikan semacam ini oleh Allah sudah dicatat sebagai orang yang baik semuanya. Ini kabeh mulai yang ada di yang mulia ini orang menduwur ono sing delik gitu kan, ono sing sendel, ono sing ngelus-ngelus bertengeng turun sarapan. Semuanya itu panjenengan sing rawuh ini sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik. Sampai malaikat itu kan komplain kata Allah. Ya Allah, sing rawuh itu kan ketoke sing nganggo uban, nganggo jilbab itu kan nek pas pengajian. Kadang-kadang beliau kadang-kadang ya wujudan, nggak nganggo apa kadang. Tapi kalau pengajian rapi ya itu ono sing tukang gibah ada, tonggone Bu Tejo yo. Tahu Bu Tejo? Tahu? Bapak-bapak tahu? Gak tahu ya, kalau yang anak muda tahu ya, lo sedul. Bu Tejo sing kiri numpak truk iki lho. Sing lambene nek apa ya? Bukankah di sana itu ada tonggone Bu Tejo gitu kan? Kemudian Allah membantah perkataan malaikat itu dengan perkataannya humul qaumu la yashqa jalisuhum. Orang-orang yang datang kepada tempat kebaikan itu, aku tidak lihat per orangnya, yang aku lihat majelisnya. Karena mereka berkumpul dengan orang baik,
maka aku catat baik semuanya. Jadi tenang saja. Terkecuali engkau lewat sendiri umat neng. Nah itu ya lain sebenarnya. Tapi sekarang ini alhamdulillah panjenengan ini baik semuanya. Sehingga kalau panjenengan sekarang ini kemertak bukan menggerutu, sedang nang hati ini ngomong ini, misalnya jalur opo ning Gusti Allah itu pasti diparing. Halo? Amin ngono lah. Misal mengenai COVID-19 angsuran gak pakai lancar, minta sama Allah dan lancar. Ada yang begitu. Angsuran sing di pending telung sasi kas. Ada. Kalau bapak-bapak sini kayaknya kan belegutu semua. Ibu-ibu sing sok utang. Nah, jadi minta sama Allah, insya Allah nanti lunas. Dibayar. Yang jalur top tapi duit-duit gak bayar ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad. Karena hubungan kita dengan Nabi itu akan menjadi harmonis dan bernilai istimewa kalau kita sebagai umatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bersolawat kepada Nabi itu merupakan satu kegiatan ibadah yang sangat luar biasa dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan maos Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ora aku ngomong orang ngaji ya. Cuma a'udzubillah aja. Contoh misalnya jenengan ngaji, kok setelah itu karena ada orang lewat di dekatnya terus suaranya tambah diserut tambah dibanter pendilem. Jebule yo lek nyawang rumane koyo ngono tapi bacaan Quran yo apik. Misale penting ngono ki entuk ganjaran apa mboten? Tidak, mari iya. Mamerke ujug banggake awake dhewe kae itu. Sedekah yo ngono, nek gak ikhlas diterima mboten? Haji apapun ibadah yang lain, sholat lah. Kalau kemudian tidak dilakukan semata-mata karena Allah, itu tidak mungkin diterima. Tapi kalau penjenengan bersolawat, mau solawat, kalau pamer tidak apa-apa, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, pengen kalau mantap menurut, gak apa-apa. Tapi kalau baca Quran misalnya terus dimantep-mantep kayak ngono, ben ketok merdu banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya gitu. Ben dikira merdu sekali koyo imam masjid. Ora kados masuk masjid Mekah modele koyo ngono. Masjid Canaan. Ada kadang-kadang orang imami Semilah itu hati-hati. Saya sering menyaksikan pernikahan orang-orang di sini. Tak tahu apa wongnya, tak tahu kekonan ini ya seperti. Masa kokon mau sahadat satu. Habis itu saksi dia ngomong sah ngomong bentang rambut. Gak boleh satu itu gak boleh. Satu. Asyhadu ngono nggih. Satu lah. Nah, jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apapun yang ada di pikiran kita itu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solawat singkat, solawat dan banyak karena solawat itu ya jenisnya. Yang paling mudah itu Sallallahu Alaihi Muhammad dan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nek umpama mau selawat sing lintun niku sak angsal, ya angsal mawon. Kecuali pas di salat nggih. Kalau di salat enggak boleh baca selawat ibil dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina. Tak boleh. Sholawatnya ya sholawat Ibrahim itu. Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang begitu itu tidak boleh diganti bil qulub, sholawat asqil. Nanti garapusnya wong NU. Terus lagunya sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak boleh ya, ya boleh dirubah. Kalau untuk khutbah sama sholat itu gak boleh dirubah yang lain. Harus sesuai dengan yang sudah ada itu. Nah kemudian saya katakan tadi, orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, dalam sebuah majelis kebaikan, disebut sebagai orang yang baik semuanya, karena itu tujuan kita. Hidup itu harus menjadi orang baik. Karena ketika kita baik, maka Allah akan baik kepada kita. Kalau kita baik, tempat tujuan akhir kita itu akan baik nanti. Dan kita akan selalu bersama orang yang baik dan berada di tempat-tempat yang baik. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika kamu ingin melihat karakteristik seseorang, ingin melihat budi pekerti seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, kalau kita berkumpulnya dengan orang yang ngaji, kan insya Allah gak bisa gosip kalau ini. Sakit gosip ya? Keterlaluan. Lawang mesti berongsong lambene kok dadaan gosip. Piye kakak? Ya, jadi oleh karena itu selalu istiqomah dalam kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam pernyataan Rasulullah SAW, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika kalian berbuat baik, maka kalian akan dibalas baik. Jika kalian berbuat buruk, maka kalian akan dibalas keburukan. Kemudian, apakah Allah tahu kita berkumpul dengan siapa? Tahu tidak, Bu? Halo? Tolonglah kondisikan. Meskipun jenengan turun sarapan, jangan ketok-ketok banget. Tapi kan itu bungkusannya mesti. Kue sentek koyo ngono sih Mas. Makanya kena pas duwe gula, ojo mak didedol sekone. Itu. Ojo dibungkus mawon to ngene. Nah, jadi apa namanya? Apakah Allah tahu bahwa kita ini sedang ada di mana? Kata siapa? Kata saya. Kan saya cuma tanya doang. Allah tahu nggak kita ada di mana? Tahu. Sedang apa? Tahu nggak? Tahu. Ya sudah, kalau sudah tahu, biar Allah. Kalau pilih mengatakan, aku sudah tahu. Itu ngertos, nol. Dikatakan di dalam ayat terakhir surah An-Nur, terakhir langsung. Kalau saya jelaskan di awal kan itu, ini ayat terakhir surat An-Nur. Lanjutkan ya. Saya tak kasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi rajul. Mati sampai. Mati. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus lanjutkan. Aku takon ini enggak apa lagu. Qad ya'lamu ma amilu ma antum alaih. Jadi dikatakan oleh Allah, ala ingatlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala inna lillahi, ingatlah sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, milik Allah. Jangan lupa, kalau sekarang penjenengan memiliki harta, milik siapa hakikatnya? Milik
Nek duwe Tegal sawah sing jembar sing akeh, omah makro-makro duwene sapa? Nah, kita kan sama-sama hamba Allah, nek saya suwun pun. Ya kan sama-sama milik Allah. Saya hamba Allah jenengan hamba Allah. Saya minta ya tanahnya. Loh, kok gede lu? Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada penguasaan penuh yang dikuasai oleh manusia. Kurang kaya apa Qarun, kurang berkuasa apa Fir'aun, tetapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah sudah berkenan menghancur. Perekonomian katanya sudah dibuat, dimanajeri oleh orang-orang yang pakar di bidangnya. Kalau Allah sudah berkehendak membangkrutkan, bisa nggak? Bisa. Tetapi umumnya yang diambil alih langsung oleh Allah, kemudian tidak disisakan sama sekali, itu adalah bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panjenengan duwe sesuatu karena panjenengan orang ahli ibadah, insya Allah meskipun terpuruk tidak akan terjerembab, tersubur, ini tidak. Kenapa? Karena masih dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang biasanya dihancurkan oleh Allah itu sesuai firman-Nya, falamma nasu mimma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'in wa idza farihu biha akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallah. Betul? Jujur. Ibu-ibu sok gaya meneng tok. Kita ngomong orang jam 6:30. Falamma nasu mimma dzukiru bihi, maka tatkala nasu manusia melupakan mimma dzukiru bihi, terhadap atau dari apa yang telah diperingatkan kepadanya. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan, ulama sudah menjelaskan, tapi mereka lalai, malah kadang-kadang bantah. Pak Yai ku cerita surga koyok wis tau mlebu, cerita alam barzakh koyok sing wis tau mati, malah ngono saya. Jadi sudah mulai lalai manusia sekarang. Nek dikandani api itu gak bener. Kadang-kadang terus begini, para pemendem itu kalau disampaikan ojo mabur bro, yo gak apa-apa. Kalau urusan mabur itu beda kalau urusan anda. Saya mabur belum tentu mati kafir, sampean ahli ibadah belum tentu mati beriman. Jadi wes urusan dewe. Bahasanya demikian. Ya wes nek ngono ya wes terus durmo ae. Dintekke wis sak tong iku ben sisan. Apa overdosis? Nek perlu sak tong-tongnya ditelek. Kan banyak sekarang di kandang. Ada perempuan dibilangin tolonglah pakai tutup aurat, pakai jilbab. Terus mereka mengatakan kan sing penting anginnya sing dijilbab. Aku juga bingung sejak dulu. Arti nek dijilbab itu piye carane? Dirobek terus ditutup ke kain yang benteng, terus dikurupi ngono atine. Kok anti dijilbabi iku pripun? Itu hanya adalah sebuah alasan bagi orang yang ingin bertahan dalam maksiat badannya. Jadi orang kalau sudah terlalu suka kepada perbuatan maksiat, apapun yang disampaikan dalam kebenaran mereka tidak akan mau. Hati-hati. Fatahna abwaaba kulli syai'in, kami akan buka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi sekarang jangan heran ya, kalau ada orang yang doyan maksiat, suka berbuat dosa, jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari majelis ilmu, lalu kemudian mereka menjadi orang yang sukses. Gampangannya semakin gak sholat, semakin jadi, semakin sukses. Sehingga nek dikandani niku, alah saya gak sholat ayo sugih, ngono misalnya ya. Itu bisa jadi.
Karena semakin orang itu berdosa, oleh Allah pintu-pintu segala sesuatu itu dibuka seluas-luasnya. Lewat pintu mana saja, suksesnya nggak ada. Cuma ketika orang itu sudah tidak kenal ke Allah, sudah terlalu kelilipan maksudnya, sudah kelilipan dunyo, di matanya itu dunyonya itu sengono. Maka ketika dia sudah mulai cinta kepada dunia, semakin besar cintanya, akhadnahum baghtatan. Kami ambil kembali itu semua secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya Siti ayah. Kami akan ambil kembali semua fasilitas itu dengan tiba-tiba. Bedanya kalau ujuk-ujuk loh. Tidak sama ya. Jadi orang tadi kan sudah menghamba kepada dunianya. Kemudian dunia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Faidahum mublisun. Maka seketika orang tersebut akan menjadi orang yang putus asa. Makanya jangan heran kalau kemudian orang yang kelihatannya kaya raya, ya sudah sukses banget, tapi tidak ibadah kepada Allah, matinya kadang gantung diri, kadang-kadang ya apa sih ngomong dewe gitu. Stres, stres lumayan edan. Jadi itu biasanya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pegangan apapun. Karena yang abadi itu hanya satu, Allah Subhanahu. Kalau yang lain ini pasti musnah kok. Karena semua itu bersifat zuyina saja, bersifat perhiasan. Perhiasan itu juga kalau berlebihan ya gak bagus. Gak punya ya kita kiri. Ya kan? Bagus. Orang misalnya perhiasannya banyak, dipakai semua. Kalung rangkap 6, gelang sampai sikut, nggak ada. Terus anting ini, irung, meripat, ini pakai semua. Kayak siapa itu nanti? Ya jadi kan perhiasan itu kalau terlalu banyak, itu juga tidak bagus. Makanya kan gini. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu memang dihiasi untuk suka melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Uang itu paling senang begitu. Makanya sekarang sampai menabrak peraturan syariat. Ada anak perempuan yang dijodohke oleh bapaknya gak gelem, golek dhewe jadinya. Karena itu lebih saya lakukan dari hati. Padahal syahwat itu. Nah akhirnya banyak melanggar. Padahal kalau anak-anak perempuan yang masih perawan, yang masih gadis, yang belum pernah menikah maksudnya, yang lebih berhak mencarikan jodohnya itu bapak dan ibunya. Nek wis rondo, apa meneh kok rondo royal? Tahu kan rondo royal? Saya paling suka itu. Rondo royal itu saya bunder-bunder coba. Kamu kira siapa? Rondo yang kok jenenge kok ya kan ngono. Nek rondo royal kok opo? Rondo royal. Kalau janda itu bisa menentukan untuk dirinya sendiri, tapi kalau masih perawan itu orang tua yang berhak mencarikan jodoh. Karena kan katakanlah masih polos, ceritane ngono. Nek saiki golek perawan polos itu gak ono. Lah wong apa jenenge? Dunia sudah semacam ini ya. Nah, maka tetapi secara syariat begitu. Syahwat itu hawa nafsu, dorongan keinginan diri itu dihiasi oleh Allah. Pertama yang paling disukai itu adalah an-nisa'u. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi wong kakung yang lanang niku
pasti yang disenangi pertama wong wedok. Halo? Nek senang bojo lanange kan homo. Jadi yang disukai itu daripada hobi apa itu kan? Peksitan, manuk, burung itu. Apalah yang dihobiin? Paling seneng nek wong kakung niku nek sing normal lho, mbok nek agak normal. Pasti yang disenangi adalah perempuan. Tak cuma gayane, aku iki sing paling dipikirno nek kowe gak apa-apa deh, tapi anake gak mungkin, pasti istrinya dulu. Karena cintanya lah seorang suami itu pasti lebih besar ke istri daripada ke anak. Nggih betul, Pak? Kok kayak yakin apa ini? Nih, kayak yakin loh, Min. Waduh. Nggak usah bilang, anak kita coba beliau. Mak beliau ini cintanya luar biasa sama Umi. Masya Allah, benar-benar. Sampai kalau pas beliau berkenan main ke tempat saya itu, yo gandengan mono. Benar itu. Kalau nyetir ini sekarang lo tenanan. Kan Umi tau sih nyetir biasanya. Itu apa ini? Mesra sekali dia. Saya sampai ini termasuk inspirasi saya untuk bertahan dengan cinta. Jadi yang disukai oleh laki-laki itu sebenarnya adalah perempuan. Maksud saya halal, Pak. Orang ambil senang terus senang orang ono peraturannya. Artinya seorang suami lebih cinta kepada istri. Salah satu contoh yang kita mau. Salah satu contoh. Kita punya anak, Pak. Terus anak kita di pangku tonggo. Jenengan senang apa? Ono sing ngomong gitu, ada yang gendong, ada yang menciumi anak kita, senang tidak? Coba bapak-bapak pulang, istrinya dipangku orang, atau istrinya disayang orang gitu. Kira-kira seneng apa berantem itu? Nah, makanya berarti kan lebih cinta ke. Dulu ada seorang kiai. Kiai ini sudah sepuh. Ya 11-12 sama apa? Kalau saya kan setengah sepuh. Sahur sepuh. Kiai ini memiliki 3 anak. Berapa? 3. Suatu ketika Allah berkehendak, anaknya yang pertama itu yang sudah lulus dari pesantren hafid meninggal dunia. Yang kiai ini tenang-tenang saja, meneteskan air mata saja tidak. Ketika ditanya, ngapunten Kiai, kok jenengan sabar-sabar? Lawang niki putra yang sudah didamba-dambakan untuk menjadi penerus perjuangan panjenengan. Ini tilatunya kok jenengan tenang-tenang mau. Terus jawabannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kan gitu kan? Jadi saya serahkan ke Allah, semuanya milik Allah. 1 tahun kemudian anaknya yang nomor 2 meninggal. Sama, sabar dia ini. Likulli syai'in segala sesuatu itu pasti ada ukurannya, ada takarannya. Berarti anak saya yang tinggal 1 tahun. Alhasil 1 tahun berikutnya saya nomor 3 mati juga anaknya itu. Biasa. Nah yang terakhir itu, yang tahun berikutnya istrinya yang meninggal. Itu nangis Mas, koyok cakiri goreng nyuwun jajan. Lah ya, kok yang 3 kemarin putranya jenengan meninggal jenengan sabar. Kok ini istrinya meninggal malah jenengan nangis jerit-jerit kayak gini. Yo ngono deh. Kalau kemarin kan anaknya itu kan hasil produksi. Kalau ini pabriknya sih entek lah terus. Nah, jadi ternyata memang lebih sayang ke istri daripada ke anak ya. Ya, jadi waqad ya'lamu ma antum alaih. Sungguh Allah itu lebih mengetahui sedang apa kita. Tidak bisa kemudian kita ini bermanis muka di depan orang,
kemudian hatinya busuk, kemudian hatinya menyimpan sengatan kalajengking, itu tidak bisa. Allah qad ya'lamu, sungguh Allah mengetahui ma antum alaihi, apa dan di mana kalian. Dan nanti alhamdulillah ya, kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebelum apapun perilaku umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak langsung dihukum oleh Allah, melainkan nanti ditunda sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Ini diminta oleh Rasulullah SAW. Pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ini contoh, sebesar apapun umat Nabi Muhammad itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Innallaha yaqra'ukas salam. Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian dan Allah berkata, barang siapa di antara umatmu 1 tahun sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, meskipun dia banyak dosa, maka dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, Jibril, setahun itu jaraknya terlalu lama. Umatku itu rotok lalai orangnya. Kalau kemudian Allah akan menerima jarak 1 tahun dari kematian, nek untuk setengah tahun kuman nek piye? Akhirnya malaikat Jibril wangsul meleh Gusti Allah, terus kemudian balik lagi. Allah kirim salam kepadamu bahwa umatmu yang sempat bertaubat sebulan sebelum kematiannya, maka diampuni dosanya oleh Allah. Dinyang meneh karo Kanjeng Nabi. Sebulan itu kadang-kadang wong itu belum nak mikir cicilan dan lain sebagainya. Kan banyak ya orang itu berbuat jahat ketika ditanya untuk cicilan motor dan lain sebagainya. Jadi sebulan masih terlalu lama. Jibril balik lagi, malaikat Jibril disampaikan lagi 1 jam sebelum kematian. Kalau kita sempat bertaubat, jadi Allah astagfirullah, sejam kemudian mati. Walaupun dia punya dosa, pasti diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan 1 jam itu lama. Akhirnya Allah menjawab lagi, pokoknya jika ada dari umatmu pernah berbuat dosa selama hidup, sepanjang hidup itu rusak kau ambil. Lalu kemudian tibalah ajalnya, kemudian mulutnya tidak bisa mengucapkan kalimat taubat, tidak bisa mengucapkan kalimat istighfar, karena kita iso diselang-selang ibu nang rumah sakit, grab-grab ibu, apa meneh kena corona ya, ambukan kan susah, gitu dong. Mau istighfar nggak bisa, dituntun juga nggak muni kan. Tapi kalau di dalam hatinya masih ada penyesalan terhadap dosa-dosanya, maka pasti diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Pun berkatan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini beneran sudah selesai jam 10 kok. Aku tadi datangnya jam 6 kurang seperempat. Rasanya sampai yang telat gitu. Ya, cuma mengapunten saya soalnya masih ada lanjutan berikutnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada pengasuh dan kepada jemaah semuanya. Alafu minkum walam sangit mangan pari. Insyaallah suatu saat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha
زمان وصحبه وسلم.